Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengalamatan memori ya dengan heksadesimal. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggunakan heksadesimal. Ya. Sekarang kalian perhatikan tabel ini ya. Untuk heksadesimal itu adalah bilangan yang menggunakan angka 0 sampai 9 kemudian ditambah dengan huruf A sampai dengan huruf F ya. Nah, jadi aturannya adalah 10 ya. 10 ini berarti sama dengan A-nya ya. Kemudian 11 itu berarti B, 12C, 13D, 14E dan 15F ya. Nah, sekarang kita lihat di contoh pertama adalah berapakah hasil dari 7E berbasis 16 atau 7E heksadesimal ditambah 5A pada heksadesimal ya. Nah, caranya adalah sama seperti waktu kalian di SD ya. Kita jumlahkan dengan cara seperti ini ya. Nah, dijumlah begini ya. Nah, sekarang kita mulai berarti dari sebelah kanan dulu, yaitu E ditambah A. E tadi adalah 14 ya. A-nya adalah 10. Berarti 10 tambah 14 hasilnya ya 24. Nah, perhatikan 24 ini lebih dari 16, maka 24 ini harus kita bagi dengan 16 ya. Jadi kita tulis seperti ini. 24 kita bagi dengan 16. Nah, berarti dapat 1. 1 kali 16 adalah 16. 24 kurang 16 adalah 8. Nah, berarti di sini boleh ditulis 8 gini ya. Nah, dapat satunya di mana? Taruh sini. Nah, oke ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini kalau proses seperti ini, 24 bagi 16 itu sama dengan 1 sisa 8 ya. Nah, 8-nya ini satunya simpan di sini. Ya. Berikutnya adalah 7 ditambah 5. Nah, 7 tambah 5 berapa? Nak? Ya, 12 ya. Ingat, karena kita tadi menyimpan 1, maka harus ditambahkan dengan 1. Jadinya adalah 13. Ya. Sama dengan ini ya. Ini tadi ya, 1 tambah 7, 8. 8 tambah 5 adalah 13. Nah, 13 ini sama dengan apa? Oh, ternyata 13 itu sama dengan D. Ya. Nah, jadi kita tulis jadilah ini nanti jadinya adalah D8. Ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Nah, jadi 7E ditambah 5A pada heksadesimal hasilnya adalah D8 heksadesimal. Ya. Kita lanjut yang berikutnya. Sekarang kita pakai contoh yang 3 digit ya. Nah, gimana kalau 2B tambah 9 dengan C ditambah 81 ya. C maaf. 2B 9 ditambah C 81 ya. Nah, caranya sama, kita ambil dari ujung ya. Atau mau ditulis ini juga boleh ya. Misalkan ditulis begini. Nah, sini aja ya. 2B 9 ditambah dengan C81. Nah, boleh dijumlahkan begini. Yang pertama adalah 9 tambah 1. Berapa hasilnya? 10. Nah, 10 itu berarti sama dengan apa? Sama dengan A-nya. Oke, ya. Nah, begini. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah B ditambah 8. Ya. B tambah 8. B-nya sendiri itu adalah 13. Maaf. Salah. B-nya 11 ya. Nah, 11. 11 tambah 8. 19. Nah, ingat 19 lebih dari 16, maka ini wajib dibagi dengan 16. Jadi kalau ada bilangan yang lebih atau sama dengan 16 wajib dibagi 16. Nah, ini kita bagi 16. Berarti dapat 1. 1 kali 16 ya 16. Ini dikurangkan. 9 kurang 6 3. 1 kurang 1 0 ya. Berarti dapatnya adalah 3 ya. Tulis ini 3 ya. Ini 3 disimpan 1 di sini ya. Nah, begini ya. Dapat 1 sisa 3. Yang terakhir apa? 2 ditambah C. 1 tambah 2 3. Tambah C-nya. C-nya 12. Berarti 3 tambah 12 15. Nah, 15 ini
sama dengan F. Berarti nanti ditulisnya jadi F. Nah, jadi bentuknya adalah F3A. Ya. Nah, kita lihat sini kalau bentuk begini. Jadi boleh pakai pembagian begini, boleh pakai caranya nah ya, sama saja sebenarnya ya. 2 tambah C berarti 2 ditambah 12. Hasilnya adalah 14. Oh, yang keliru berarti ya. C-nya, oh iya maaf, C-nya itu 12 ya. 1/12. Ya. Ya betul aja ya. Oke. Nah, 14 ini tadi harus tambahkan dengan ini karena ada hasil baginya ya. Jadi 14 tambahkan hasil bagi adalah 15. Nah, 15 sendiri sama dengan F. Jadi hasilnya adalah F3A ya. Jadi penjumlahan pada heksadesimal 2B9 ditambah C81 hasilnya adalah F3A ya. Ya itu nah ya, itu tentang penjumlahan pada bilangan heksadesimal. Nah, sekarang diperhatikan ya. Pada berikutnya adalah pengalamatan memori. Kalau tadi adalah tentang penjumlahan. Jadi sebelum kita masuk ke pengalamatan memori, kita harus tahu dulu proses penjumlahannya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, 001 ya, titik 2 000A itu adalah alamat memorinya. Maka berapa ke alamat fisiknya? Alamat fisiknya tinggal dijumlahkan. Jadi yang ini tadi ya, yang angka 2 ini apa maaf titik 2 ini. Yang ini, nah ini kita ubah menjadi tanda penjumlahan ya. Jadi kalau Bapak jumlahkan ke bawah begini 0 0 0 1 0 0 0 A. Nah, A tadi berapa nak? Ya, A itu adalah 10. Nah, baca tambah 10 adalah 11. Nah, 11. Ya. 11 itu sama dengan apa? A-nya 10 berarti sama saja dengan B. Nah, 0 ditambah 0 ya 0 ya. Ini 0, ini 0. Jadi hasilnya adalah 000B ya. Nah, yang berikutnya. Kalau ada 002.200B itu alamat memori, maka alamat fisiknya adalah 0002 ditambah 00B ya. Caranya sama ya. Terus di sini. 002 tambah 00B. Ini kita jumlahkan. 2B tadi berapa nak? Kalau A10 berarti B 11 ya. 2 tambah 11 berarti 13. 13 itu sama dengan apa? Ingat lagi. A10 B 11 C 12 C 13. Ini berarti C ya. Nah, 0 ditambah 0 0. Ini 0, ini juga 0. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Oh, maaf, D ya, 13D yang keliru. Bapak yang salah ya. 13 itu ternyata D ya. Oke. Ya, antum bantu Bapak tulis di sini lah ya supaya tidak salah-salah lagi ya. Ya. 10 itu sama dengan A. 11 itu B. 12 sama dengan C. 13 itu sama dengan D. 14 sama dengan E. 15 itu sama dengan F. Terus itu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini 0001 tambah 0 berarti betulnya seperti ini ya. Oke, apa tulis di sini ya. 0001 000F. Oke, kita jumlahkan. Ingat, 1 ditambah F. F tadi adalah 15, berarti hasilnya adalah 16 ya. Ini hasilnya adalah 16. Ingat, karena ini 16, maka wajib dibagi dengan 16 ya. Jadi bilangan yang lebih dari atau sama dengan 16 wajib bagi 16. Ini ada 16. Kita bagi dengan 16. Berarti dapat 1. 1 kali 16 dapat 16. Berarti sisanya 0 ya. Berarti dapat 1 sisa 0 ya. Berarti ini ditulis jadi 0. Ini satunya simpan sini. 1 tambah 0. 1 tambah 0 lagi berarti 1 ya. 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. Berarti hasilnya adalah seperti ini ya. Yang berikutnya sekarang.
Nah, ada 002 ditambah 0, berarti bentuknya seperti ini. Ya. Caranya masih sama, nak ya. Nah, Bapak tulis lagi ya. 0002 000F. Nah, ini kalau dijumlah 2 tambah F tadi adalah 15, berarti hasilnya adalah 17. Nah, kita ubah lagi di sini di mana nulisnya nih ya. Oke, Bapak tulisin aja ya. 17 dibagi dengan 16 berarti dapat 1. 1 kali 16 berarti 16 dikurangi dapat 1 ya. Berarti dapat 1 sisa 1 ya. Nah, dapat 1, ini sisa 1, kita tulis ini sisanya, hasilnya taruh di sini. Nah, 1 tambah 0, 1 tambah 0 lagi berarti 1. 0 tambah 0, 0 tambah 0 berarti hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, demikian pula yang berikutnya, nak ya. Oke, ini adalah tentang menerjemahkan alamat memori menjadi alamat fisik. Jadi kalau alamat memorinya seperti ini 0001.2000F berarti alamat fisiknya adalah 0010 ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke CPU ya, Central Processing Unit ya. Ini ada istilah chip ya, kemudian ada gerbang sirkuit ya, dan ada gerbang logika ya. Nah, ini yang wajib kita pelajari bersama-sama ya. Nah, kita lihat tabel ya. Ini ada fungsi OR ya. Nah, OR itu atau ya. Nah, jadi cara menjawabnya adalah kalau OR itu input 1 dan 2-nya harus sama-sama 1 ya. Nah, harus sama-sama 1. 1 maka ini hasilnya adalah 1 ya. Itu kalau OR ya. Selain itu maka isinya adalah 0 ya. Selain itu isinya adalah 0 ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kita lihat yang di sini. Ya, input 1 0, input 2 0. Pakai OR berarti 0 ya. Input 1 0, input 2-nya 0. Berarti hasilnya juga ya, maaf, salah satunya ya. Maaf ya. Jadi kalau OR ini salah satunya bernilai 1, maka nilainya adalah 1 ya. 1 dengan 0, 1. 1 dengan 1 adalah 1. Kalau NOR artinya non OR ya, non OR-nya. Nah, berarti kebalikannya. Kebalikan angka 1 atau lawannya 1 adalah 1. Ya, lawannya 1 0 ya. Lawannya 1 0. Lawannya 1 adalah 0. Jadi yang N depan ini kebalikannya, nah ya. Karena kita di ini menggunakan sistem bilangan biner berarti angkanya hanya 0 dan 1. Lawannya 0 ya berarti 1, lawannya 1 berarti 0 ya. Oke, sekali lagi Bapak ulang. Yang logika OR atau ya, atau biasanya kita dengan kata-kata atau, jika salah satu input bernilai 1 maka hasilnya adalah 1 ya. Jadi salah satu input saja bernilai 1 maka hasilnya adalah 1. Tapi kalau kedua-duanya 1 ya pasti hasilnya 1 ya, seperti ini. 0 dengan 0 pasti 0. 0 dan 1 hasilnya 1. 1 dengan 0 hasilnya 1 ya. Kemudian fungsi N ya, ini keliru tadinya ya. Nah, untuk N fungsi N itu harus 1 dengan 1 ya. Nah, 1 dengan 1 baru hasilnya 1 ya. Ini 1 atau 0 ini ya. 1 atau 0 hasilnya adalah 1 ya. Kalau N itu maka 1 dengan 1 harus sama ya, sama-sama 1. Kita lihat yang berikutnya, ini 0 dengan 0 hasilnya adalah 0. 0 1 tidak terpenuhi karena harus kedua-duanya bernilai 1 ya. Input 1-nya 1, input 2-nya 0 berarti 0. Input 1 1, input 2-nya juga 1 berarti hasilnya adalah 1. Ini NN artinya non N selain ini. Nah, selain 0 berarti jawabannya adalah 1 atau lawannya 0 ya. Lawannya 01, lawannya 01, lawannya 1 adalah 0. Nah, kemudian kalau XOR ya, XOR itu adalah kalau dua input itu sama, maka nilainya 0 ya. Jadi begini dia bentuknya. Kalau 0 dengan 0 maka hasilnya 0. Kalau 1 dengan 1 maka hasilnya juga 0 ya. Ini kalau menggunakan OR ya, apa XOR. Jawabannya bisa begini ya. Jadi kalau dia sama nilainya 0. Nah, kita lihat yang pertama. Input 1-nya 0, input 2-nya 0. Berarti dikasih 0.
Ya. Yang berikutnya input 1 0, input 2-nya 0, A1 ya. Selanjutnya Bapak sebut angkanya saja ya. 1 dengan 0 berarti 1. 1 dengan 1 berarti 0 ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. N XOR ya, artinya adalah ingkaran ya. Ingkaran dari XOR-nya tadi. Berarti lawannya 0 adalah 1, lawannya 1 0, lawannya 1 0, lawannya 0 adalah 1. Nah, di sini kalau ini tergantung soalnya. Not input 1. Artinya lawan daripada input satunya. Nah, ini lawannya ini. Kalau nanti soalnya misalkan not input 2 berarti lawannya 2. Nah, kita di sana perhatikan tanda merah. Lawannya 0 adalah 1, lawannya 0 1, lawannya 1 berarti 0, lawannya 1 juga adalah 0 ya. Nah, itu adalah tentang penggunaan fungsi logika ya. Or, nor, and, nen, sor, and sor, dan input ya, not input. Oke, sekarang kita masuk ke berbagai jenis gerbang logika. Nah, inilah gerbang logika. Kalau yang tadi di sini hanya ditulis seperti ini, nah ya, ini tulis seperti ini ya. Nah, sekarang menggunakan lambang. Nah, ini lambangnya OR itu seperti ini, NOR itu seperti ini, N, non, Pak, NN, XOR, X, NOR-nya dan NOT-nya ya. Nah, seperti itu nah ya. Jadi kalau ada lingkaran depannya itu berarti kebalikannya ya. NOR itu berarti kebalikannya dari OR ya. NN itu berarti kebalikannya dari N ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan ya. Ini Bapak buat lagi gambarnya ya. Perhatikan input A, input B. Outputnya berupa X dan Y. Kita lihat X-nya dulu dari sini. Ini ya. Ini X. Nah, masukannya apa? Lihat tanda ini ya. Tanda ini berarti sama dengan yang mana? Ya, jangan sampai salah tanda ya. Yang mana? Ya, ini berarti sama dengan yang ini ya. Ya, sama enggak? Ya. Nah, ini berarti apa? XOR. Apa artinya tadi XOR? Hanya harus ingat, XOR itu adalah kalau kedua inputnya sama, maka nilainya adalah 0. Nah, kita lihat dari sini. Ya. Ini ya. 0 dengan 0, berarti hasilnya adalah 0 ya. Nah, kemudian kita lihat di Y-nya, output Y. Output Y menggunakan ini. Perhatikan tandanya ini, berarti sama dengan yang mana ini? Ya, ini berarti sama dengan yang di sini. Ya, ini menggunakan fungsi N. Kalau N itu berarti kedua-duanya harus bernilai 1. Selain itu maka dia 0. Ya. Berarti kalau 0 dengan 0 ya hasilnya adalah 0. Ya. Kita lihat yang berikutnya. Di gambar yang berikutnya input A-nya itu 1. Ya, di sini. 1, di sini ada 0. Ya. Maka lihat tanda ini. Inilah menggunakan fungsi yang sama ya. Seperti ini. Nah, itu berarti fungsi juga sama. Kalau dia bernilai sama, maka nilainya 0. Ya. Nah, ini 1 dengan 0, berarti hasilnya adalah 1. Karena berbeda kan. Input Y-nya dilihat. Input Y ternyata menggunakan bentuk ini. Nah, pakai N. Kalau N itu berarti keduanya harus bernilai 1. Selain itu maka nilainya 0. Ini 1 dengan 0 berarti hasilnya adalah 0. Ya. Kita lihat di model ketiga. Ya. 0 dengan 1. Lihat fungsinya ini. Ya. Sudah ya. Nah, hasilnya adalah 1 ya. Kemudian kalau yang di sini, ini hasilnya adalah 0 ya. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Ya, seperti itu anakku tentang kegiatan kita membahas tentang pengalamatan memori dan gerbang logika. Ya.
Nah, demikian aku yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Silakan dipelajari ulang, jika ada masalah silakan ditanyakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri untuk kegiatan kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.